الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. Apa ku? Jadi gini Ustaz, abis ini Ana mau ngajar lakoh nih. Ana mau minjam spidol antum, penghapus, buku, peci, dasi antum. Itu sih semuanya ku. Antum. Ya udah nggak apa-apa, Ana pinjamin ke antum. Tapi ada syaratnya. Syaratnya antum kasih tahu ke Ana fakta-fakta yang Ana nggak tahu tentang Al-Quran. Coba. Oke Ustaz, Ana kasih fakta tentang Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Waduh, kalau itu sih Sat, ya semuanya sudah tahu. Jangankan kita, anak-anak TK pas saya aja tahu kalau fakta yang itu. Oke, kalau masih kurang, antum pasti tidak tahu. Di Al-Quran terdapat surat yang tidak menggunakan basmalah, yaitu surat At-Taubah. Soalnya, kalau itu sih karena emang orang munafik kan, makanya nggak ada basmalah di dalam surat At-Taubah. Yang lain. pasti antum nggak tahu rahasia yang satu ini. Rahasia angka 19 dalam Al-Quran. Pasti antum belum tahu kan? Emang ada? Beneran? Gimana? Sini, biar Ana jelaskan. Angka 19 ini berangkat dari ayat alaiha tis'ata asyar, yang artinya di atasnya ada 19. Prof. Rashad Khalifah mengurai angka 19 dengan rumus matematika, menunjukkan keaslian Al-Quran. Berawal dari jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf. Lalu jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran terulang 114 kali yang dapat dibagi dengan 19. Itu sih cuman kebetulan, Bu. Loh, bukan itu aja, Ustaz. Anak kasih tahu yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, kata ism tersebut 19 kali. Kata Allah terulang 2698 kali yang dapat dibagi 19. Kata-kata Ar-Rahman terulang 57 kali yang dapat dibagi 19. Dan kata Ar-Rahim terulang 114 kali yang dapat dibagi 19. Ih, kok keren banget ku. Siapa sebenarnya antum ini? Ana baru tahu, wallahi Ana baru tahu. Terus apa lagi fakta yang lain? Masih ada nih. Nah, seluruh surah yang dibuka dengan huruf alif lam mim, maka setiap hurufnya dapat dibagi 19. Misalnya surah Al-Baqarah, huruf alif 4502 yang dapat dibagi 19. Huruf lam 3202 yang dapat dibagi 19. Dan huruf mim 2195 yang dapat juga dibagi 19. Dan bila semua dikombinasikan, maka semua angka habis dibagi 19. Jadi di sini Ana akan jelaskan tentang sesuatu yang sepertinya simpel aja di dalam kehidupan kita, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Apa itu? Yaitu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa kita harus baca Al-Quran? Di sini penjelasannya. Jadi ikhwah semua, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari wasilah Jibril alaihissalam. Bukan hanya untuk pribadi Rasulullah SAW, tapi untuk pedoman seluruh umat yang mengikutinya. Hari ini Anda, kalian semua, antum ikhwah semua merasa gundah, merasa gelisah, merasa tidak aman, merasa sering insecure dan sebagainya. Maka kunci jawaban dari permasalahan kita adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah surat kedua dalam Al-Quran ayat ke-121 yang bunyinya Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, yang kalau diartikan artinya adalah alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab, yatlunahu haqqa tilawati, kemudian dia membacanya, mentilawahinya, haqqa tilawati, sebenar-benarnya tilawah, ulaika yu'minuna bih, maka mereka lah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wa man yakfur bihi, sedangkan orang yang kufur akannya, tidak membaca Al-Quran,
enggan untuk mentadaburi Al-Quran, faulaika humul khosirun, merekalah orang-orang yang merugi. Maka kunci kesuksesan kehidupan kita adalah seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka sebesar itu pula keuntungan dari apa yang akan kita dapatkan. Maka kualitas kehidupan kita tergantung pada kualitas bacaan Al-Quran kita. Semakin bagus kualitas bacaan Al-Quran kita, maka semakin bagus juga kehidupan kita. It depends on what you read, karena semuanya tergantung apa yang kita baca dan jadikan pedoman. Maka teman-teman semua tahu kan kenapa kita harus baca Al-Quran? Yuk baca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Terus apa lagi? Anak kasih fakta yang kedua, Sat, bahwa Al-Quran ialah sebagai penyembuh bagi semua penyakit hati. Coba jelasin gimana. Allah berfirman di surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Oh begitu, makanya kita tuh ya harus membaca Al-Quran tiap hari agar hati kita lebih tenang.